di arah Susena, tapi Givam Junior di pure badan hanya ada di Poveus. Tugas dari Poveus ini bakal lumayan berat loh. Ya. Wah, gue ragu sih. Biasa gue di game kedua kalau misalkan nggak draft itu kayak udah langsung timpang kemana. Ini gue agak ragu sebenarnya. Sama siapa ragunya? Kedua ya, maksudnya kayak chance masih sama. Oke. Biasa kayak di game pertama, draft game kedua udah mulai tulis. Oh iya. Biasanya kalau coach sudah tidak menulis drafting, dia sudah yakin akan ada skor kemenangan berarti ya. Biasa kayak gue punya hitungan kayak kalau sama nih, oh ya udah berarti kayak 80% lah ya, dari hero. Ya. Ya. Cuman ini gue ngeliat Hanzo ini gue suka banget sih. Hanzo-nya Givam. Jadi itu bisa kombinasi bersama Lui juga nih. Dan versionnya Pinnacle Ninja-nya nanti bisa muncul di mana aja. Let's go, kita akan lihat apakah Givam bisa mendapatkan kemenangan pertamanya atau RRQ yang bisa clean sweep 2-0. Kita buktikan di Lane of Dawn. Yap. Dan membuat mereka mencoba untuk mengejar ke arah Onyx Prodigy di puncak last man. Early game. Dari Keia dan juga Daniel udah bermain bahu-membahu, terutama juga dengan Focus Blast pastinya dari Daniel akan mempercepat dari segi team fight, dari segi clearnya, segi emblem juga Hanzo, Warcry, Season Hunter jelas, dan dengan ada Swift juga adanya taktik tambahan samaan dengan emblem Assassin, dan Swift pula juga ada dengan Hunter, Rage, Fighter untuk Chen untuk lebih sustain jelas. Tapi kembali dengan Tenacity untuk sosok dari Keia. Emang apapun mid lane-nya, Tenacity jawabannya bagi Keia. Kalau misalkan mau main defensif, iya. Kalau mau main agresif, rotasi Walder's Blessing. Itu gua dapat insight-nya dari Sans. Oh, dari sana. Karena dia kalau kalah hero dan dia nggak rotate, itu dia pakai Tenacity. Tapi kalau dia menang, dia Walder's Blessing, dia pegang temponya, dia kontrol dan damage yang mengerikan sekali dari Keia. Ya mid lane. Pasti harus bantuin clear kalau tengahnya Lui. Karena kalau nggak lama banget. Iya. Ya, lebih berimpact dengan ada dua lidi tapi Nongki ya. Aman sih. Untuk awal kayak belum ada damage yang cukup harusnya dari Givam Junior juga. Menunggu Nonsense hadir nanti dengan Pinnacle Ninja ya. Dia bisa harusnya untuk ngacak-ngacak bagian belakang. Seenggaknya mancing spell. Jadi opsi yang bagus banget. Ya, 4 hero yang sudah digunakan oleh Givam Junior sudah pernah mereka gunakan, sayangnya masih belum bisa memberikan kemenangan. Turtle pertama, ini agak sedikit berbeda antara Bruno dan juga Moskov, berbeda dengan adanya Critical. Tapi gak sempat. Untungnya tadi Retribution di waktu yang tepat dari Chen. Di sisi lain Daniel yang zoning habis-habisan bahkan dari Hanzo-nya Nonsense yang susah banget bergerak. Ya. Dan untuk Turtle berhasil didapatkan oleh Archisena dengan Alpha yang begitu strong di depan. Dan sekarang Daniel, kita lebih sering di layar kaca kita melihat bagaimana Daniel selalu berada di tengah, ngebantu Keia terus-terusan, farming cepat, rotasi cepat, itu adalah kunci dari Archisena. Nimbanginnya gimana dari Givam Junior? Mereka pun sebenarnya punya Matilda, dia punya hero yang bisa untuk terbang dengan cepat. Apalagi pasti dengan agility-nya tadi. Tapi masalahnya ya, ini kalau tempo yang pelan gini nih. Oh, ini flicker. Udah berhasil di-bait juga Nonsense. Hadir kali ini Dark Mist ke bagian depan. Mencari opening yang cukup baik. Soul Snatch bahkan dilakukan. Masih bisa selamat seperti dengan Tone Effect. Hampir saja tadi Faris malah menjadi korban. Cukup disayangkan. Kill ke arah Pinnacle Ninja dan Hanzo akan otomatis kembali. Iya. Dan bahkan dengan adanya tadi Avatar of Guardian to the rescue. Yang membuat tadi Faris satu-satunya badan yang dimiliki oleh Givam Junior tumbang begitu saja. Dan ini kalau terus-terusan kayak gini Faris yang dimakan. Tentu ini bakal berat untuk Givam Junior kalau mereka nggak punya badan lagi. Bakal jadi lembek mungkin nanti dimakan Chico. Atau Keia atau bahkan dari Chen itu sendiri. Harus hati-hati ya. Warhax. Benji. Dia nyari damage tambahan mungkin karena jungle-nya juga hybrid ya. Ya. Jadi dia bikin semi-semi juga. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Thunderbolt, War Axe kayak gue rasa untuk start item buat Lukas nggak ada masalah juga. Masih sama-sama oke. Dan pertanyaan terbesarnya adalah apa nih strategi yang diinginkan oleh Engineer? Apakah mereka akan bertahan? Mereka akan tunggu dulu sampai dapetin opening yang bagus. Karena sekarang mereka udah unggul loh dari posisi top lane-nya. Iya, dari Givam Junior sih harusnya udah bisa langsung join ke arah Turtle ya.
Dan ini membuat dari Arkesana seperti mengajak 5, selalu 5. Tapi Diversion udah mau keluar. Itu dia, diversion di waktu yang baik. Nonsense dengan retribution yang bisa mencuri turtle barusan. Mungkin out of nowhere yang tidak terlihat, bahkan Daniel menjadi korban juga masih mengejar target yang lain. Mundur teratur, Benji bahkan tidak bisa melakukan pengejaran lagi. Tidak ada korban untuk Geek Fam Junior. Surprise! Ada retribution yang hadir dari Pinnacle Ninja dikombinasikan dengan ada diversion. Dan membuat akhirnya dari Geek Fam Junior berhasil mendapatkan karakter turtle-nya dicuri seketika. Walaupun dengan ada 5 player dari Arkesana yang siap, tapi ternyata itu belum cukup. Maka sekarang Pinnacle Ninja udah mau coba untuk keluarkan kembali. Nonsense, bakal mengejar ke arah Chico kah? Dia masih darkness tapi nggak bisa terlalu lama juga. Bayangannya udah low banget sebetulnya. Dikejar Uji di bagian depan. Badan dari Nonsense yang asli bisa untuk di take down. Satu buah kill yang lumayan mahal di sisi lain. Chain terkena zone out juga oleh Faris. Fokus ke objektif dari Chico. Namun oh no, diversion. Tertangkapkah Chico dengan satu buah dodge yang begitu baik flicker di waktu yang tepat. Gila, ini benar-benar game sense yang dimiliki oleh Arkesana begitu kuat sekali. Dengan ancaman-ancaman yang ada, bahkan menarik bagaimana Daniel tahu keberadaan dari Pinnacle Ninja. Memang ada garis benang dari Pinnacle Ninja tersebut yang bisa diikuti. Dan bahkan di momen terakhir gak ada yang bisa dapetin ke arah Benji juga. Era top lane tadi gak ada yang bisa dapetin siapa-siapa. Dan akhirnya selamat sudah. Untuk sekarang ada perpindahan posisi nih. Bahkan dari Chico udah diutus ke arah top lane. Ini membuat dari Chico akan semakin kuat menjalankan lane jauh, semakin kaya raya. Tapi Benji dengan masalah. Unleash the Beast coba untuk ngebuka dengan vengeance-nya. Spira Valva pun gak berhasil connect. Masih ada Matilda juga tadi dengan Guiding Wind coba membalikan keadaan Circle Eagle ke bagian depan. Namun tahun yang cukup bagus dari Daniel. Belum lagi ada Eternal Guard, Nongkia hilang. Kali ini masih mencari lebih. Avatar of Guardian defensif. Dan harus puas dengan 1 poin kill saja. Ya udah cukup mendapatkan ke arah Nongkia. Niat dari teman-teman dari Geek Fam Junior adalah menghindari impact dari Unleash the Beast dari Benji. Tapi Vengeance emang nyala ini benar-benar menjadi merasakan damage-mu sendiri. Dan itu berat untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Unggul sekarang satu pemain yang membuat dari Arkesana langsung siap untuk memegang ke arah turtle yang terakhir. Kontes kah? Karena udah terlihat juga Pinnacle Ninja dari Nonsense. Darkness bagian depan. Daniel yang akan coba ditangkap. Dengan adanya Town Effect coba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Terlalu lama sampai Pinnacle Ninjanya habis masuk. Kali ini ke arah Chico. Dengan Spear of Destruction yang berhasil connect. Dapetin 1 buah poin kill. Faris menjadi korban. Turtle langsung di setup lagi dan sepertinya Geek akan melepaskan turtle-nya. Wow, Chico bahaya banget. Tapi diversion bakal dikeluarkan. Diversion, no, nggak ada yang pergi ke sana. Ternyata fokus untuk defense karena mid lane terlebih dahulu dengan retribution clear karena wave-nya. Dan dikejar ke arah Vexana sepertinya. Nggak dapat lagi dan lihat Purple yang di-invade. Chen berhasil mendapatkan Purple-nya. Belum selesai karena Spiro Valva langsung mengejar karena siap Sanji dengan flicker defensif. 1 buah informasi yang lumayan mahal. Bahkan Chico pun yang bisa memukul mundur lagi. 2 flicker berarti yang keluar. Wow, ini benar-benar diawali dari Spear of Destruction. Benar-benar menghancurkan angan dan impian dari Geek Fam Junior untuk bisa menembus frontliner dari Arkesana. Hadirnya Chico menjadi satu masalah besar. Karena langsung ada Instant Strike yang dikeluarkan. Dan ya, lihat impactnya dengan dia langsung punya ke arah Golden Staff pula menuju ke arah DHS. Ini unggul dari segi gold, unggul dari item pula. Beda satu item ini berasa banget. Terutama untuk Exer. Ya walaupun dia gak tumbang sama sekali untuk sekarang. Tapi Haslo sepertinya belum cukup. Lagi Hero Trinity dan datang dari belakang Nonsense. Darkness gak berhasil connect ke arah siapapun. Soul Snatch mengejar ke arah Chen. Tapi di sisi lain Chef Sanji hilang. Tidak ada flicker dan pengejaran masih berlanjut di bagian depan Daniel. Dengan Unbreakable-nya. Belum lagi dengan lompatan Infernal Pursuit yang bisa memukul mundur. Untungnya dari Beijing gak menjadi korban. Yes. Benar-benar di pressure banget. Tapi Daniel dipaksa. Dan lompatan di bagian depan. Nongkia menjadi korban. Bakal mencari lebih lagi. Dewa Exer juga hilang. Masih ada Nonsense. Oh, terjebak dan terlihat sepertinya Nonsense dengan slow dari movement speednya. Mau lari kemana dan tidak bisa kemana-mana lagi. Nonsense menjadi korban ketiga. Wow, Nonsense ketahuan keberadaannya. Lagi dan lagi Chico menjadi mimpi buruk ketika dia hadir untuk join the fight. Ini benar-benar mematikan. 5 assist yang dia torehkan menjadi bukti nyata bahwa ya attack speed yang dia punya dan kehadiran dari Spear of Destruction ini benar-benar nge-distract semua pemain dari Geek Fam Junior. Wow, ini kacau sih. Late game-nya juga bakal berat juga, Lim. Kalau menurut gua
dengan mereka mainin lane jauh yang dipegang sama Chico. Ini udah jadi jalur kemenangan untuk Araki Sena untuk sekarang. Ya, masalahnya ini 6.000 gold kan, 6.000 gold dan Lordnya ditarik ulur. Landingnya sih memang terbilang rapih lah karena atasnya juga belum terlalu gimana. Tapi ya kabar baik untuk Geekfam, mereka masih tetap bisa ngebuka visionnya. Mereka masih kasih perlawanan dari Lordnya. Bagian top lane udah di clear juga. Namun di sisi lain Nonsense datang dengan diversion ke bagian belakang. Eternal Guard langsung menghampiri posisi dari Nonsense. Mampukah mereka bertahan karena di bagian depan Faris juga nggak bisa nahan lama-lama. Benji melawan 3 orang, bahkan zoning out yang dilakukan berhasil memukul mundur teman-teman dari Geekfam Junior. Masih mau lebih kah? Lord berhasil didapatkan, namun belum ada inisiasi lebih lanjut. Daniel terkena damage yang lumayan sakit dan ya belum ada korban dari RRQ. Untungnya tadi ada satu Spear of Destruction yang gak kena dari Chico. Kalau kena tak bakal jadi beda lagi masalahnya. Mungkin ada beberapa player tambahan dari Geekfam Junior yang bisa hilang. Tapi sekarang Faris sudah kembali lagi. Araki Sena, mereka bakal coba untuk mengamankan setiap jalur-jalur yang ada. Punya Chico ini benar-benar jadi satu masalah tersendiri bagi Geekfam Junior karena gak ada yang bisa ngentiin dia untuk sekarang. Dan gue gak ngelihat bagaimana adanya diversion yang mengejutkan bagi teman-teman Araki Sena, kecuali tadi turtle yang kedua. Mungkin dengan kombinasi ya Pinnacle Ninja. Iya, langsung melempar ke belakang tapi belum terlihat berfungsi maksimal gitu. Bahkan sekarang mereka harus defense dengan Lord yang sudah mulai hadir di arah mid lane. Best turret bakal menjadi objektif yang dituju, bahkan bukan cuma dari mid lane karena di bagian top lane pun Chico fokus ke arah objektif. 2 best turret bakal menjadi harga yang sangat-sangat mahal. 10.000 gold untuk RRQ. Gila, ini bener-bener objektif yang dimiliki Araki Sena sangat-sangat impactful, sangat-sangat brilian apa yang mereka sudah lakukan. Bahkan melihat bagaimana Daniel juga nggak ragu-ragu untuk Avatar of Guardian, nge-town terus-terusan. Karena kombinasi tahun ini banyak banget, ada dari Keia dan juga dari Daniel. Siapapun yang kena, itu bisa langsung jadi kombinasi yang berharga. Dan sekarang diversion lagi putar jauh kayaknya. Tapi harus di defense juga di bagian depan. Membeli waktu Daniel, namun Benji lihat zoning out yang dilakukan Chef Sanji. Tidak bisa bergerak banyak, fokus ke arah objektif. Chico sangat tidak peduli. Bestar terakhir hilang, SOD-nya connect. Dan ditabrak di bagian depan, bahkan Extra menjadi korban yang pertama. Bahkan masih mencari lebih Chan. Dengan spellfam yang begitu tinggi, Nongkia menjadi korban kedua. Masih mau lebih kah? Masih ada Benji di bagian depan, base yang mulai terbuka. Defense mati-matian, Chico hilang. Satu momentum tercipta kali ini. Geekfam Junior berhasil mengusir RRQ dari base mereka. terlalu greedy dari RRQ Sena. Lihat bagaimana Geekfam Junior masih bisa untuk mempertahankan base terakhir mereka. Terlalu greedy. Bagaimana teman-teman dari RRQ Sena mencoba untuk terus mendapatkan point kill. Tapi nyatanya Geekfam Junior, mereka masih punya Faris. Dan sekarang, keadaan bisa aja berbalik dengan ada diversion bersama dengan Pinnacle Ninja. Biar Alpha, kayaknya nggak bisa terlalu buru-buru juga sih. Alpha nggak setipis itu juga. Mungkin kalau kasusnya tiba-tiba tadi yang kena fake sana, ya bisa ditumbangin sama Hanzo-nya. Tapi ketika fighter, dia kan lawan balik. Dia akan tahu kayak yang bakal balik juga Hanzo-nya gitu kan. Nah ini kembali tenang lagi ya sebelum adanya badai yang akan terjadi bagi kedua tim. Adegan bertahan seperti apa dari Geekfam Junior? Karena jujur, mereka mungkin soal high ground, ini ada di duality aja. Oke, kita ngomongin soal Worldy, tapi Worldy sendiri nggak punya damage yang terlalu gimana-gimana banget. Oh ya, Worldy nggak masuk hitungan untuk defensif. Dan masih mau kontes sepertinya. Lord bisa diamankan, bahkan di sisi depan. Coba untuk cycling Eagle. Oh, terlalu jauh nampaknya. Oh, harus mundur juga dengan IOG tadi. Spiral Destruction gak berhasil connect, tapi di bagian depan Faris tertinggal dan gak bisa di backup lagi. 4 melawan 5, Lord langsung muncul. Ini masalah serius untuk Geekfam. Ya, tanpa ada Faris bahkan, tanpa ada satu sosok badan di tangan Geekfam Junior, akankah mereka bisa mempertahankan base terakhirnya? 5 melawan 4. Bukan hal yang mudah, 8.000 gold perbedaannya. Bahkan Nonsense di bagian depan tidak berkutik. Tidak bisa membeli waktu dan Nokia hilang. Wave minion yang baru saja terbuka langsung di clear juga. Bahkan objektif yang terbuka dan clean sweep. RRQ Sena 2-0 Israel. Dan ini membuat dari Geekfam Junior masih dalam keadaan yang tertati-tati. Masih dalam keadaan yang tidak bisa lepas dari kekalahan. Reset cepat karena progressive round sudah menanti. Susah banget sih tadi.